Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bre, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Gimana? Kalian masih sering susah tidur setiap malam akibat mikirin beban hidup? Aduh. Jangan risau, jangan panik, karena di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film sebagai teman tidur kalian yang sepi. Film berjudul Night of the Reaper yang dirilis pada 19 September 2025. Film horor yang mengisahkan tentang kasus pembunuhan yang sedang gencar-gencarnya di kota, namun selama bertahun-tahun belum diketahui siapa pelakunya. Film ini juga dibuat dan dikemas dengan menghadirkan nuansa tahun 80-an. Penasaran bagaimana dengan alur cerita filmnya? Langsung saja, dan inilah Night of the Reaper. Do you want to play a game? Tick tock. Dad usually reads me a story. We got through all. I always use it against the skin eater. Actually, for you, I don't know anything about the skin eater. Cerita dimulai pada malam hari di kediaman Tuan Gray. Seorang gadis remaja bernama Emily mendapatkan amanah dari tetangga rumahnya, yaitu Tuan Gray sendiri, untuk menjaga kedua anaknya selagi dirinya berada di luar kota. Emily saat ini menenangkan bocah laki-laki bernama Mark yang saat ini sedang ketakutan setelah menonton film monster pemakan kulit, film favoritnya. Mengatakan bahwa monster tersebut akan keluar dari dalam lemari saat malam hari gelap. Emily menutup lemari lalu meletakkan boneka beruang milik Mark di depan lemari agar Mark tidak merasa ketakutan lagi. Marina, seorang kakak perempuan dari Mark, dibujuk oleh Emily untuk malam itu tidur di kamar Mark, menemani adiknya yang saat ini sedang ketakutan. Okay, you're such a baby. No, I like to keep the lamp on. Singkat cerita, Emily bersantai karena sudah melakukan tugasnya sebagai pengasuh di malam itu. Emily menyetel musik dengan tape kaset VCD player. Emily yang sedang menikmati me time-nya mendengar suara seseorang yang masuk ke rumah. Mengira Tuan Gray telah pulang dari luar kota, Emily bergegas membereskan semua sampah dan perabotan yang berantakan. Namun ketika Emily sudah bersiap untuk menyambut Tuan Gray datang, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam rumah. Untuk memastikannya, Emily keluar rumah, namun kembali tidak ada siapapun juga di luar sana. Memastikan lagi dengan melihat ke sekitaran luar rumah, menelusuri jalan, tak jauh dari sana, Emily menemukan anjing yang sudah tergeletak mati. Mengira anjing tersebut tertabrak kendaraan yang melintas, Emily tidak terlalu mengkhawatirkannya. Emily kembali lagi ke dalam rumah, duduk di sofa depan TV. Di sana Emily dikejutkan dengan boneka beruang Mark yang sebelumnya dia ingat ia letakkan di kamar Mark. Kini sudah berada di sana dengan sebuah kertas yang bertuliskan "Kamu cantik" dan ditulis dengan spidol merah. Mark, you little shit. Mengira itu adalah sebuah kejahilan dari Mark, namun saat Emily masuk ke dalam kamar Mark, ia terkejut mendapati Mark masih tertidur pulas. Bedanya, Marina sudah tidak ada di sampingnya. Lemari yang sebelumnya sudah Emily tutup juga kini dalam keadaan terbuka. Emily mengecek ke dalam lemari namun tidak ada apapun. Mengira mungkin itu adalah perbuatan Marina, Emily pun menutup lemari dan meletakkan boneka seperti semula, lalu pergi ke kamar Marina. Jeez, want me to bad grammar? It should be a contraction. Nice work with the note. Benar saja, Emily mendapati Marina masih terbangun. Emily semakin yakin bahwa keanehan yang dialaminya adalah ulah Marina. Namun saat Emily keluar dari kamar Marina, kembali ia dikejutkan dengan foto-foto yang berserakan di lantai namun tertata rapih di sana. Memastikan lagi di kamar Mark, Mark masih tertidur dengan posisi yang sama. Tetapi boneka beruang yang sebelumnya Emily letakkan di depan lemari, kini telah berpindah menjadi di atas kasur dengan kertas yang bertuliskan "Jadilah milikku". Merasa ketakutan namun masih yakin itu adalah ulah Mark dan Marina, sebagai tanggung jawabnya, Emily merapikan foto yang ada di lantai, berniat akan meletakkannya kembali ke tempat semestinya. Saat sedang memunguti foto di lantai, pandangan Emily teralihkan ke pintu kamar Tuan Gray yang terbuka. Masuk ke dalam untuk mengeceknya, namun tidak ada siapapun di sana. Tapi terlihat dari belakang Emily, seseorang mengenakan jubah hitam berlari lalu menghilang begitu saja.
Emily kembali masuk ke dalam kamar Marina, terkejut mendapati Marina sudah terikat dengan kertas berikutnya yang bertuliskan selamanya. Saking paniknya, Emily yang belum sempat menolong Marina pergi untuk menelpon pihak berwenang. Namun ternyata kabel telepon yang ada di rumah sudah diputus. Marina yang kini semakin ketakutan kembali dikejutkan dengan TV yang tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan seseorang menggunakan topeng dengan jubah hitam. Karena rasa takut yang berlebihan membuat Marina tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan bertepatan dengan itu, terlihat dari belakang Emily, seseorang berjubah hitam dengan topeng yang sama muncul dan Dina, seorang mahasiswi yang baru kembali dari pertukaran siswa di luar kota, dikagetkan dengan teman lamanya yang selalu membawa kamera. Ia bernama Chad, dan satu lagi keluar dari mobil van milik Chad bernama Willis. Saling bertanya kabar satu sama lain, kemudian mereka berdua mengungkapkan rasa senangnya karena Dina telah kembali. Pretend you're not a bench warmer. Better than the douchebags here. So, yeah. Masuk ke dalam supermarket membeli obat untuk sang ayah yang mengidap tekanan darah tinggi. Di dalam toko, Dina bertemu dengan polisi wanita bernama Elizabeth. Kita sebut saja Liz. Ia tersenyum ramah pada Dina. Singkatnya, setelah berbincang sebentar dengan kasir toko, Dina keluar dari supermarket dengan membawa 2 cup kopi. Dan perkenalkan, dia Sheriff Roth, ketua penegak hukum di kota yang sama dengan tempat Dina berada. Mengambil koran di depan pintu, namun hari itu Sheriff Roth juga mendapatkan sebuah paket dari orang yang tidak dikenal. Membuka paket tersebut, di dalamnya berisi alat yang menyerupai remote. Jesus Christ. Kembali pada Dina yang mengunjungi rumah sahabatnya bernama Hedy, memberikan kopi padanya, minum bersama. Hedy mengeluhkan kopinya yang terlalu pahit. Menambahkan gula, kemudian mereka mengobrol sebagai pembuka pelepas rindu mereka. Hedy menanyakan tentang kabar orang tua Dina, namun Dina mengungkapkan dirinya belum pulang ke rumahnya. Hedy dengan excitednya mengungkapkan dirinya sangat senang atas kembalinya sahabat dekatnya itu, merencanakan bepergian bersama ke sebuah tempat menyenangkan seperti klub malam untuk sekedar mencari laki-laki paling hidung belang. Tetapi saat Dina mengajak sahabatnya untuk pergi malam ini, namun Hedy mengatakan dirinya tidak bisa jika pergi di malam ini, meminta pergi di malam berikutnya karena malam ini Hedy memiliki pekerjaan, menjaga anak Sheriff Roth yang diketahui telah mengalami musibah. Istri Sheriff Roth mengalami kecelakaan dan tewas di tempat. Semenjak saat itu, Hedy mendapatkan amanah dari Sheriff Roth untuk menjaga anaknya setiap sang sheriff sibuk dengan pekerjaannya. Bersama bawahannya bernama Butch, Sheriff Roth mengunjungi kediaman Tuan Gray, tempat terjadinya pembunuhan Emily beberapa minggu yang lalu. Kebingungan untuk apa mereka datang ke tempat yang menurut Butch menyeramkan itu, Sheriff Roth memberikan remote yang dia dapat dari paket misterius. Saat Butch menekan tombol pada remote tersebut, pintu garasi kediaman Gray pun terbuka. There it is. Well, I doubt the post handled it. The box wasn't. Beralih pada Dina yang kini pulang ke rumah untuk menemui ibu dan ayahnya. Singkatnya, setelah saling melepas rindu dan melakukan perbincangan singkat, sang ibu menyuruh Dina untuk menemui ayahnya, sementara dirinya akan menyiapkan makan siang untuk Dina. Menemui sang ayah dan memberikan obat yang dibelinya, tanpa bertatap muka, Dina menceritakan tentang pengalamannya saat pertukaran siswa di luar kota. Dina memberitahu pada sang ayah bahwa dirinya mendapatkan nilai A pada pelajaran kimia, dan sekarang ia sedang mengerjakan proyek nitroselulosa, yaitu bahan kimia yang dapat meledak. Entah sedang pusing atau pengen nikah lagi, sang ayah hanya diam saja tidak menanggapi perkataan Dina. He is proud of you. We are so happy that you're home. Ibu Dina yang telah selesai menyiapkan makanan untuknya mengatakan bahwa sahabatnya Hedy menelpon. Sang ibu sangat senang mendengar suara Hedy karena mengingatkannya pada masa dulu saat Dina masih kecil. Sang ibu juga memberitahukan bahwa Hedy meminta Dina untuk menelponnya balik. Kembali lagi pada Sheriff Roth dan Butch yang tiba di kantor polisi. Dottie, seorang tukang ketik di sana, memberikan sebuah paket untuk Sheriff Roth. Paket yang sama seperti paket sebelumnya, namun kini paket tersebut berisi tape VCD player bertuliskan Malam Pencabutan Nyawa. Menyetelnya dalam tayangan kaset tersebut memperlihatkan seorang remaja bernama Connor Davis. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari tayangan tersebut hingga saat Connor Davis menemukan kamera yang sengaja diletakkan di sana oleh seseorang. Bersamaan dengan itu terlihat seseorang berjubah hitam bertopeng menghabisinya dan menyeret tubuhnya. Why would someone send you this? Jesus, I hate horror movies.
Butch mengira itu hanyalah sebuah film horor biasa. Berbeda dengan Butch, Sheriff Rod mengenali Connor Davis dan masih mengingatnya. Dia adalah orang yang dinyatakan tewas akibat kecelakaan di hutan 2 tahun yang lalu. Sheriff Rod yakin itu bukanlah film horor, melainkan video asli pembunuhan dari Connor Davis. That's a video of the murder of Connor Davis. Bersama Butch, Sheriff Rod pergi ke hutan tempat kejadian tewasnya Connor Davis. Dari paket-paket misterius yang ditujukan untuknya, Sheriff Rod merasa ada seseorang yang ingin memberitahu sebuah kebenaran padanya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Liz yang sedang akan menguburkan mayat anjing yang kemungkinan akibat tertabrak mobil yang melintas di jalan, ujarnya. Mengungkapkan tujuannya dengan Butch pada Liz, singkat cerita mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di hutan tempat kejadian tewasnya Connor Davis, Sheriff Rod mengingat-ingat di mana ia dulu menemukan jasad Connor Davis pertama kali. Menyusuri tempat lokasi kejadian, tak jauh dari sana, lagi dan lagi Sheriff Butch kembali menemukan sebuah kotak paket yang sama. Hello. Howdy, what's up? You just had to share. I got the SOS. Beralih pada Dina yang sekarang sedang menelpon Hedi, mendapat permintaan tolong dari Hedi karena sesaat setelah Dina pergi dari rumahnya, Hedi mengungkapkan dirinya mengalami diare parah, membuat dirinya malam ini tidak bisa pergi ke rumah Sheriff Rod untuk menjaga anaknya. Hedi meminta Dina untuk menggantikannya meskipun tahu Dina baru saja kembali ke kota ingin menghabiskan waktu dengan keluarganya. Namun bagaimana lagi, Dina adalah satu-satunya orang yang dapat Hedi percaya. Terlebih lagi ia juga sudah memberitahukan hal tersebut pada Sheriff Rod. Beralih pada Sheriff Rod dan Butch yang membuka kotak paket yang mereka temukan di hutan. Paket tersebut berisi tape VCD player dengan judul yang berbeda, namun dengan tulisan tangan yang sama. Kembali menyetel tape VCD player tersebut, dalam video tersebut menayangkan seseorang yang memegang kamera membuka garasi rumah kediaman Tuan Gray dengan remote yang sama yang sekarang Sheriff Rod pegang. Terlihat juga Emily ada di dalam video dan video selesai sampai di sana. Memutar video ke belakang, mereka melihat jelas sebuah mobil van yang Sheriff ketahui itu adalah mobil van milik Chad. Dan yang membuat Sheriff Rod menaruh kecurigaan adalah Chad tidak tinggal di sekitaran sana. Hey, Max. Beralih pada Dina yang kini bertemu dengan Max, anak dari Sheriff Rod yang malam ini akan Dina temani. Di sisi lain, Sheriff Rod kini telah menangkap Chad dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai beberapa keterangan. Kecurigaan Sheriff Rod semakin besar pada Chad karena Chad memiliki kamera yang selalu dibawanya. Chad bertanya pada Sheriff Rod dan Butch tentang tuduhan apa yang mereka lemparkan pada dirinya. Tanpa basa-basi, Sheriff Rod menjawab, ia yakin Chad adalah kaki tangan dari orang yang melakukan pembunuhan pada Emily. Kembali lagi pada Dina dan Max, Dina mencoba mengajak Max bermain permainan bersama. Namun Max yang masih asik sendiri dengan game Nintendo-nya tidak menghiraukan ajakan dari Dina. Tidak kehabisan akal, Dina mengiming-imingi Max untuk mengajaknya berkeliling menunjukkan apa saja yang ada di dalam rumahnya. Dengan imbalan, Max boleh memakan permen sepuasnya. Dina akan merahasiakan hal itu dari sang ayah. That's what I thought. That's where the treats are. Oh, okay. Come on, this way. Diawali dengan Max menunjukkan sebuah basement yang ada di rumahnya. Masuk ke dalam, Dina melihat isi kardus yang bertuliskan Abby, nama dari ibu Max. Di dalam kardus tersebut berisi barang-barang peninggalan dari almarhum Abby. Salah satu barang yang sangat mencolok yaitu gaun pengantin saat pernikahan milik Abby. Tidak betah lama-lama di sana, Max meminta Dina untuk segera keluar dari sana, mengajak Dina melihat ke kamarnya. Belum sampai di kamar Max, Dina berhenti sejenak memandangi foto Abby yang terpajang di atas meja. Memandanginya juga, Max mengatakan sang ibu mengalami kecelakaan mobil. Max dan sang ayah sangat merindukannya, bahkan terkadang rasa rindunya bisa membuat mereka menangis. Untuk menghibur Max, Dina meminta Max segera memperlihatkan kamarnya. Kemudian setelah itu Dina akan menepati janjinya memberikan permen seperti yang Max mau. Di dalam kamarnya, Max menunjukkan sepasang walkie-talkie yang ayahnya belikan untuknya. Ia sering menggunakannya saat bermain petak umpet bersama Hedi. Very cool. A couple years ago, would have been the first since Ted Williams. Poster of George Brett. Hey, you know, baseball's actually kind of nerdy. Sheriff Rod mengecek kaset yang ada di dalam kamera milik Chad, namun sayangnya dalam rekaman video di kaset tersebut tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Chad adalah pelaku pembunuhan. Berpindah pada Dina yang tengah bermain petak umpet dengan Max. Dina yang sedang mencari Max tiba-tiba mendengar suara rintihan anjing di luar rumah.
Mengeceknya, Dina melihat siluet bayangan orang berjubah hitam sedang berdiri di kejauhan. Lama-kelamaan bayangan tersebut seperti semakin mendekat. Namun saat Dina mengalihkan pandangannya pada walkie-talkie untuk sesaat, bayangan tersebut menghilang. Masuk kembali ke dalam rumah, telepon berdering yang Sheriff Roth menelpon untuk sekedar menanyakan kabar anaknya. Berterima kasih pada Dina telah bersedia membantu menjaga Max malam ini, lalu menutup telepon melanjutkan penyelidikannya. Sheriff Roth yang tidak menemukan bukti apapun dari kamera milik Chad, namun dirinya masih sangat yakin bahwa Chad adalah si pelaku. Menginterogasinya, meminta Chad untuk mengatakan sejujurnya. Chad malah mengancam balik akan menuntut Sheriff Roth dan Butch karena sudah menangkapnya tanpa surat perintah, serta tidak ada bukti kuat yang mengarahkan bahwa dirinya bersalah. Namun dalam video terakhir dari kamera Chad yang Sheriff Roth lihat, ia melihat Willis ada di dalam rekaman video. Maybe getting a little antsy? Maybe you were just the cameraman. Willis didn't do shit. Okay. Let's find out. Sheriff Roth meminta Butch untuk menangkap Willis, namun Butch menolaknya karena beralasan Sheriff Roth sedang kelelahan, membuatnya menjadi kurang fokus dan salah sasaran. Why don't you take the night? Chief! Dina dan Max yang selesai bermain petak umpet sekarang menonton film bersama. Menonton film favorit ibunya, Max yang kelelahan karena semalaman bermain petak umpet, mengantuk dan kemudian tertidur di pangkuan Dina. Dina membawa Max ke kamarnya. Saat Dina akan bersantai setelah semalaman menjaga Max, ia kembali mendengar suara rintihan anjing yang kini suaranya semakin dekat dan keras. Mengecek dari balik jendela namun tidak menemukan apapun, Dina memutuskan untuk langsung mengecek keluar. Tak selang lama berjalan dan tak jauh dari rumah, Dina menemukan seekor anjing mati. Mengecek anjing lebih dekat, suara pintu rumah terbanting seakan ada seseorang yang terburu-buru masuk ke dalam rumah. Animal control. Hi, to see the body. Well, we can, Setelah menelpon petugas pengendalian hewan untuk mengurus bangkai anjing yang ia temukan, Dina yang sekarang sendirian karena Max sudah tertidur, mendengar suara lemari yang tergeser, mengecek ke kamar Max namun mendapati Max masih tertidur, tapi tiba-tiba Dina dikejutkan dengan suara TV yang menyala sendiri. Mematikan TV lalu duduk sejenak menenangkan diri di sofa, Dina yang sebenarnya sangat ketakutan dengan hal-hal yang mengganggunya, menelpon Hedy untuk menemaninya. Freaking me out to hear a familiar voice. How's it go? Superman. Max is really awesome though. Hedy mengungkapkan memang rumah Sheriff Roth sering membuatnya merinding. Saat di tengah perbincangan dengan Hedy, Dina kembali dikejutkan dengan suara langkah yang ada di kamar atas. Mengira Max terbangun dan sengaja menakut-nakutinya, Dina menanyakan hal tersebut pada Hedy. Tetapi Hedy mengatakan sepengalamannya saat menjaga Max saat Max tidur, ia selalu terlelap dan akan bangun di pagi hari. Mendengar bel pintu di rumahnya, Hedy menutup telepon sejenak untuk mengecek siapa yang datang bertamu ke rumahnya malam ini. Call you right back, I promise. Dina yang sekarang masih belum tenang mencoba memastikan tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah. Benar saja, Dina melihat pintu basement dalam keadaan terbuka. Bersamaan dengan itu, Sheriff Roth yang masuk ke apartemen Willis kini terlihat masuk ke kamarnya. Di atas ranjang Willis, Sheriff Roth menemukan tape VCD player dengan judul yang sama, yaitu Malam Pencabut Nyawa. Kembali pada Dina yang kini telah masuk ke dalam basement. Di sana dia semakin ketakutan tatkala melihat gaun milik Abby yang sudah dalam posisi tergantung. Berlari keluar dari basement dan mencoba menelpon Hedy, namun karena teleponnya tidak diangkat, Dina mencoba meyakinkan diri bahwa teror yang dialaminya adalah perbuatan dari Max. Mengecek lagi ke kamar Max, lagi-lagi Dina mendapati Max masih tertidur dengan posisi yang sama. Keluar dari kamar Max, sampai di sini teror semakin menjadi-jadi. Di mana Dina mendengar suara orang berlari ke sana kemari dan suara kaca yang sengaja dipecahkan dengan keras. Hey! Sheriff Roth yang kebetulan menemukan Willis di kamarnya menangkap Willis dengan tuduhan pembunuhan terhadap Emily. Sampai di kantor polisi, Sheriff Roth memerintahkan Butch untuk menahan Willis. Sementara Chad yang tidak terbukti melakukan kejahatan dibebaskan. Namun salah satu anggota ditugaskan untuk mengawasi Chad. Sheriff Roth mengecek tape VCD player yang ia temukan di kamar Willis. Terpukul, sakit hatinya karena ternyata tape VCD player tersebut adalah video pembunuhan sang istri.
Marah dengan kebenaran yang sekarang baru ia ketahui, Sheriff Rod masuk ke ruang interogasi menodongkan pistol pada Willis. Dengan nada tinggi bertanya siapa orang yang telah membunuh istrinya. Namun Willis yang tidak tahu apa-apa hanya mengaku dirinya ditugaskan oleh seseorang untuk memberikan VCD player tersebut kepada Sheriff Rod. Scene berpindah pada Dina yang masuk ke dalam kamar Sheriff Rod. Di sana ia menemukan kaca jendela yang pecah. Sumber dari suara yang ia dengar. Merasa ada seseorang yang masuk lewat jendela tersebut, Dina bergegas menelpon polisi. 911, what is your emergency? Sampai di sini kita akan dibuat melihat dari sudut pandang si pembunuh. Mendengar suara Dina yang sedang menelpon polisi, si pembunuh mendekatinya. Namun ternyata suara Dina berasal dari sebuah tape rekaman suara. Saat perhatian si pembunuh sedang fokus pada tape rekaman suara, tiba-tiba dari belakang Dina menyerang si pembunuh. Singkatnya, si pembunuh yang lengkap dengan topeng dan jubah hitamnya terbangun dari pingsan. Melihat rekaman video Dina mengenakan topeng yang sama, dalam video tersebut Dina mengatakan sebenarnya dirinya sudah mengetahui siapa identitas si pembunuh sebenarnya. Dina menghabiskan waktu untuk merencanakan ini sendiri. Dina juga mengetahui rencana apa yang akan si pembunuh lakukan pada malam ini. Bersamaan dengan Dina yang mengungkap identitas si pembunuh membuka topengnya yang ternyata si pembunuh berantai selama ini adalah Liz, si polisi wanita. Kaget. Sebelumnya, si Dina sudah menemukan tempat rahasia yang ada di rumah Liz. Di sana, Dina menemukan beberapa tape VCD player milik Liz yang kemudian ia kirimkan pada Sheriff Rod satu persatu. Dan buku rencana untuk membunuh Max malam ini. Dalam rencana pembunuhannya, Liz akan menjadikan Hedy sebagai pelakunya. Tapi sayangnya, malam ini yang menjaga Max bukan Hedy, melainkan Dina yang sudah mengetahui semua rencana busuk Liz. Dina sengaja memberikan kopi pada Hedy yang sudah ia masukkan obat pencuci perut agar nantinya Hedy tidak bisa datang menjaga Max. Sesuai perkiraannya, pekerjaan tersebut digantikan oleh dirinya. Kemudian Dina juga sudah mengamankan Max. Dengan bantuan dari Willis, Dina mengirimkan tape VCD player terakhir kepada Sheriff Rod dan membawa Max ke tempat aman, yaitu ke rumah Hedy. Masih ingat saat Hedy menutup telepon Dina karena seseorang menekan bel pintunya? Ya, itu adalah Willis yang datang membawa Max. Dan terakhir, untuk memastikan rekan kepolisian Liz tidak bisa membantunya, Dina yang seolah-olah ketakutan menelpon polisi, sebenarnya Dina tidak meminta pertolongan karena nyawanya sedang terancam. Tetapi Dina membuat berita palsu tentang adanya bom di belakang sebuah toko yang jauh dari kediaman Sheriff Rod. Dina juga sudah paham betul trik pembunuhan yang Liz lakukan kepada semua korbannya. Ditandai dengan anjing yang mati, lalu barang-barang yang berpindah dari tempatnya. I did everything to pretend I was So, Elizabeth. Dina hanya berakting ketakutan dan sengaja mengikuti alur film pembunuhan yang Liz lancarkan. Tanpa sedikit pun Liz ketahui bahwa sebenarnya dia sendirilah yang sedang dipermainkan oleh Dina. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Liz kepada para korban-korbannya, Dina mempermainkan Liz, membuatnya berputar-putar ke rumah mencari keberadaannya. We're all waiting for you. Singkat cerita, Dina yang sebenarnya sudah berada di luar rumah memancing Liz datang dengan senter yang ia bawa. Liz pun keluar menghampirinya, tidak menyadari keberadaan Dina yang menyatu dengan beberapa boneka Grim Reaper yang sudah ia siapkan sebelumnya. Menggunakan senapan milik Sheriff Rod, Dina menembak kaki Liz, mengungkapkan kepada kita para penonton bahwa sebenarnya Dina adalah kakak kandung dari Emily. You murdered my sister. Destroyed my family. Semua ini Dina lakukan semata-mata untuk membalas dendam atas kematian adiknya. Mendengar hal tersebut, Liz malah tertawa. Disusul dengan chat yang tiba-tiba muncul dan memukul kepala Dina. Benar dugaan dari Sheriff Rod karena ternyata Chet dan Liz adalah seorang komplotan pembunuh berantai. Singkatnya, Liz dan Chet membawa Dina ke dalam rumah untuk membuat film pembunuhan berikutnya. Sementara di kantor polisi yang kini hanya menyisakan Sheriff Rod seorang, karena semua kompi dikirim untuk mengamankan bom.
Sheriff Rod terlihat juga pergi dari sana. Lalu kembali lagi ke kediaman Sheriff Rod, Chad mengobati luka di kaki Liz. Chad juga mengungkapkan motifnya bersama Liz melakukan pembunuhan. Mereka berdua menganggap pembunuhan berantai yang dilakukan mengabadikan momen terakhir si korban, menciptakan ekspresi ketakutan yang natural, itu adalah sebuah karya seni. Blok. Chad mengatakan film yang mereka buat adalah seni film yang sesungguhnya. Chad mengira yang dilakukan Dina sekarang adalah rasa iri Dina pada Emily, adiknya yang sekarang menjadi bintang. Karena kematian Emily selalu menjadi bahan perbincangan semua orang. D, you there? You still think? Is that Willis? D, do you copy? Singkatnya, Chad mendengar suara HT yang dibawa oleh Dina. Mengambil dari saku Dina, terdengar suara Willis yang menanyakan keadaan Dina. Merasa di atas angin karena selama ini perbuatan mereka tidak pernah diketahui, Chad yang akan menjawab HT milik Dina dan... The fuck does he want? Seketika HT yang dipegang oleh Chad meledak tepat di wajahnya, memecahkan kepala Chad, menewaskannya dengan polo yang berterbangan kemana-mana. Liz yang marah karena Dina telah menghabisi rekan barbar sejawatnya, mengikat Dina di kursi, mempertontonkan momen-momen terakhir adiknya Emily saat ia bunuh. Meskipun sekarang hanya sendirian, Liz merekam dan akan melakukan hal yang sama pada Dina, untuk menciptakan film baru dengan Dina menjadi bintangnya. You never make those noises. You hear that it's real. Beruntungnya tepat saat Liz akan menghabisi Dina, Sheriff Rod datang menembak Liz. Sheriff Rod panik mencari keberadaan Max, tapi Dina meyakinkan Sheriff Rod bahwa Max sudah berada di tempat yang aman. Kini mereka berdua leluasa membalas dendam kepada Liz. Sheriff Rod mendekat dan membuka topeng Liz, terkejut mengetahui si pelaku adalah Liz, rekan kepolisiannya. Sheriff Rod tidak pernah menyangka karena Liz bahkan hadir dalam acara pernikahannya dengan Abby. Liz yang sudah terpojok menangis, mengeluarkan air mata biawak, menuduh Dina lah pelaku sebenarnya. Sembari meraih pisau secara diam-diam, Liz mencoba mengelabui Sheriff Rod dan... You were at my wedding. Sheriff Rod menembak Liz tepat di kepalanya yang seketika itu menewaskannya. Sheriff Rod mengetahui paket-paket yang dikirim untuknya adalah dari Dina. Dina mengatakan itu adalah sebuah keharusan karena Sheriff Rod belum mengetahui kebenaran sesungguhnya. Mereka berdua harus membalas dendam kematian orang yang disayang. Karena Liz dengan tega merekam momen terakhir sebelum kematian Emily dan Abby, Dina sengaja membuat Sheriff Rod datang ke sana juga untuk mendapatkan momen sebelum kematian Liz. Sheriff Rod melaporkan kepada rekan polisi tentang kejadian tersebut, namun laporannya ia rubah. Sheriff Rod dan Dina meletakkan mayat Chad di rumah kediaman Liz, mengungkapkan bahwa Liz adalah pembunuhnya, kemudian menyembunyikan mayat Liz dan kematiannya, menjadikan Liz seorang buronan polisi yang tidak akan pernah ditemukan. Sheriff Rod dan Dina memendam dalam-dalam kebenaran tersebut sehingga Liz akan terus dikenang sebagai seorang pembunuh. Meskipun hal itu tidak akan mengembalikan orang yang mereka sayang, Dina dan Sheriff Rod akan terus merahasiakannya sebagai pengingat betapa bencinya mereka berdua pada perbuatan Liz, dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Kasih like dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten saya. Dan tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.